Shalom sahabat BSJD dimanapun berada, saya Vikaris Esther Julianti Simanjuntak STH, bertugas di Resort Mandumai, ingin mengajak kita sekalian bersama-sama merenungi bagian dari Sabda Tuhan yang terdapat dalam Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Namun sebelum lebih jauh pada firman, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur atas hari yang diberikan Tuhan, atas tiap-tiap kesempatan dalam hidup kami. Kami menyadari Bapa, tidak ada satu detik pun yang dapat kami lewati tanpa Tuhan di dalamnya. Karena itu kami semakin menyadari pula kami sangat memerlukan Tuhan. Lewat podcast Berita Selamat Jadi Rumah inilah kami mau memperlengkapi diri kami setiap hari dengan firman yang akan kami baca dan renungi nantinya. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas firman ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah dalam hati kami melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dalam rasa syukur. Amin. Mari kita baca bersama Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Baiklah sahabatku di dalam Tuhan, nas hari ini merupakan sebuah nasihat dalam secarik surat Paulus kepada jemaat Filipi dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bersatu dan merendahkan diri adalah pokok utamanya, dengan role model yakni Kristus. Dan dari banyaknya nasihat Paulus, ternyata ada pula pengajaran yang mau disampaikan Paulus pada jemaat kala itu, yakni jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi perhatikanlah juga kepentingan orang lain. Muncullah suatu pertanyaan untuk kita Sobat BSJD. Kenapa sih kita harus juga memperhatikan kepentingan orang lain? Padahal kepentingan diri sendiri saja rasanya tidak mudah dan tidak semua sudah tercapai. Rasanya untuk diri sendiri aja belum apa-apa. Nah, sahabatku, Paulus menyoroti satu nasihat ini sebagai hal yang penting karena pengajaran Yesus mengenai hal ini pun sampai kepada diri seorang Paulus. Sahabatku dalam Tuhan, Yesus menunjukkan bagaimana ia memperhatikan kepentingan orang lain, yakni dengan mengorbankan seluruh hidupnya untuk menjadi alat Tuhan. Hingga pada puncak pengorbanan terbesarnya adalah menanggung dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Yesus sendiri telah melakukan itu, memperhatikan kepentingan orang lain, dan ia melakukannya sebagai satu tanda kasih yang harus diteladani oleh pengikut-pengikutnya. Oleh karena itulah, Paulus banyak menaruh kepentingan-kepentingan jemaat di atas kepentingan dirinya sendiri. Itu karena ia meneladani pelayanan Yesus. Ini adalah harapan Paulus kepada jemaat Filipi kala itu. Dan sebagaimana harapan Paulus kepada jemaat tersebut, itulah juga harapan Tuhan kepada kita saat ini. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan masa kini, kita juga turut diingatkan bahwa menjadi Kristen bukanlah ikut-ikutan atau hanya mewarisi agama orang tua. Tetapi pengajaran-pengajaran dalam Alkitab pun harus kita lakukan. Menjadi seperti Yesus tidaklah mudah. Tapi bukan berarti kita berhenti berusaha. Kasih tidak akan nampak tanpa perbuatan nyata. Pesebaran kasih Kristus tidak akan nyata tanpa kita ikut menjadi pelakunya.
Saya, Anda, kita semua, mari saling memperhatikan dan peka terhadap sekeliling, supaya ketika kita bertindak, orang lain terberkati dan melihat kasih Kristus yang nyata melalui diri kita. Semoga firman hari ini boleh menguatkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik hari ini dapat mendengar bagian dari firman-Mu. Kami mensyukuri kami punya Allah seperti Engkau yang menjadi teladan dalam menjalani hidup ini. Kami diingatkan lewat sabda-Mu bahwa menjadi pengikut-Mu tidak hanya untuk mengisi diri kami, tetapi juga untuk orang lain. Karena itu bantulah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman ini. Meski rasanya kedagingan kami menolak, tetapi kami mau hati kami tergerak oleh Roh Kudus-Mu untuk berani bersaksi lewat perbuatan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami lakukan. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami mau berupaya melakukan semua dengan segenap hati. Jika ada goncangan dan rintangan, ada pergumulan dalam diri kami, kami percaya Tuhan itu ada dan memperhatikan setiap kami. Ajar kami untuk berusaha bangkit, ajar kami tidak menyerah pada keadaan. Yakinkan kami Tuhan, bahwa ini adalah bagian dari ujian iman yang Tuhan tetapkan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, pengampunan daripadamu selalu kami rasakan. Karena itu bantulah kami untuk terus berupaya tidak terjatuh pada jurang dosa yang sama. Kami mau terus dibaharui oleh Tuhan. Kami mau hingga nantinya kami dimampukan dalam setiap perkataan kami adalah seperti perkataan-Mu. Dalam setiap perbuatan kami adalah seperti perbuatan-Mu. Seperti-Mu Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.